Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'limna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa wadhifatina wa barik lana fi ma a'taitana. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ansuril muslimin al-matlumina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala a'daihim a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma sabbit aqdamahum. Allahumma ajid sufufahum. Allahumma wahid kalimatahum bi'ila'i kalimatika ya rabbal alamin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya sari'al hisab wa ya hazimal ahzab. Ihzimil yahudal maghdubi alaihim. Ihzimil yahudal ghasibin. Allahumma hariril masjidil aqsa min qabdatil yahud. Allahumma harir Palestin min qabdatil yahud innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam naso kita sehari-hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, memberkahi umur kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi apa yang kita lakukan semuanya, memberkahi apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa membawa menjadi agen dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengantarkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umat yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Ngaso kita sore hari ini masih belum selesai di makalah yang ke-23 dari bab Al-Khumasi. Share screen. Ini masih belum selesai di bagian yang terakhir di syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau menjelaskan tentang sebentar. Masalah apa ini kok share-nya? Sebentar saya cek dulu, ada kenapa filenya jadi begini. Oke. Kembali bagian kelima dari makalah ke-23 yang dinisbatkan kepada Umar radhiyallahu anhu sampai pada bagian yang kelima, fara'aitu jami'al atimah falam aratu aman alatu minas sobri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ra'aitu jami'al atimah falam ara ta'aman ala minas sabri. Ini kalimat yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dari nasihat Umar radhiyallahu anhu. Wa ra'aitu, dan aku memperhatikan, aku melihat jami'al atimah, seluruh makanan. Falam ara ta'aman, lalu aku tidak temukan, tidak melihat makanan aladzu minas sabri, yang lebih lezat, yang lebih nikmat daripada sabar. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini menjelaskan tentang sabar dalam berbagai macam penjelasan. Wasabru salah satu arkanin. Wasabru salah satu arkanin. Sabar ini memiliki 3 pilar, 3 rukun. Yang pertama adalah habsun nafsi ala sukhti bil qada.
Penjelasannya yang pertama, rukun sabar itu adalah habsun nafsi, mengekang diri, mengendalikan diri, menahan diri, alas suhti, atas ketidaksukaan bil qadai, terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang rukun pertama adalah jadi sikap menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak marah, untuk tidak benci, untuk tidak kecewa terhadap keputusan Allah. Makanya kita diajarkan setiap pagi dalam bacaan dzikir kita, yang selalu harus direfresh adalah kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Di antaranya dalam kandungan kalimat raditu billahi robba adalah habsun nafsi ala suhti bil qada. Jadi menahan diri untuk tidak kecewa, untuk tidak marah, untuk tidak benci kepada keputusan Allah. Yang pertama, rukun pertama. Nah, yang rukun kedua adalah wahabsul lisani anil qaulis sayyi. Jadi yang rukun kedua adalah menjaga, mengendalikan lisan, mengendalikan lidah alal qaulis sayyi, atas ucapan buruk. Ucapan buruk bisa macam-macam. Bisa, kalau di kita ini kan kadang kalimat dzikirnya bagi orang yang masih belum terbiasa dengan kalimat dzikir yang maksur. Jadi bentuk ucapan-ucapan buruk ketika orang mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, itu kan bisa ada macam-macam lah. Ada yang sialan, apalagi itu kan. Ada yang bahkan nanti kalau cari kambing hitam, gara-gara, jadi mengendalikan diri ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, karena sabar kaitannya dengan daya tahan diri menghadapi hal yang tidak diinginkan. Maka yang kedua rukunnya adalah jadi mengendalikan mulut agar tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jadi ini tentu setelah riadoh, setelah latihan, karena antara lesan, mulut dengan emosi, ini kan memiliki koneksi, hubungan erat. Jadi yang keluar dari lesan, dari mulut ini menjadi gambaran tentang kondisi emosi seseorang. Ini rukun yang kedua, ini teorinya, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar. Jadi sabar ini rukun yang keduanya adalah menjaga mulut agar tidak mengucapkan kalimat yang tidak baik. Ya, ini semuanya proses. Bahkan dulu di zaman Rasulullah SAW saja. Jadi misalnya pernah ada seorang wanita yang Nabi ingatkan agar tidak merontar tidak meraung-raung ketika kena musibah. Itu kan tanggapinya, kamu belum merasain sih apa yang aku rasakan. Tapi begitu sudah dikasih tahu bahwa tadi yang mengatakan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian barulah wanita itu kemudian mau diam. Jadi ini proses ya dalam mengendalikan mulut untuk tidak berkata buruk ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Ini sangat terpulang kepada kondisi emosi, kepada kematangan, dan kepada kebiasaan mulut. Jadi kalau macam-macam lah ya kalau kita dengarkan di dalam kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, penjelasan Syekh Nawawi adalah wahabsul jawarihi an-nahwi latamin wa syakki jaibin wa siyahin wa tasbiti wajhin wa wad'i nahwi turabin ala nahwi ra'sin. Nah, ini kalau yang ketiga penjelasannya. Rukun ketiga adalah wahabsul jawari. Jadi mengendalikan organ tubuh. Mengendalikan organ tubuh
an-nahwilatomin. Jadi seperti dari sikap tangan yang memukuli diri sendiri, yang salah satu ritual yang dilakukan oleh kelompok Syiah ya kalau bulan bulan Muharram itu. Jadi menyakiti diri sendiri, memukul diri sendiri untuk bulan dari ya. Pada kita dilarang untuk wala taqtulu anfusakum. Jadi nggak boleh, dan secara manusiawi, tabiat alami manusia itu ya akan menghindarkan segala sesuatu yang menyakiti diri sendiri. Jadi survival insting manusia itu ya namanya ada hubul baqo, senang untuk bertahan, senang dalam kebaikan, dan tidak senang segala sesuatu yang menyakiti dirinya. Itu dari sisi mana orang kok kemudian ada ritual menyakiti diri sendiri. Ini mengendalikan diri agar tidak menyakiti, memukuli diri sendiri, mukul wajah, wasyaki jaibin, sampai pada ngerobek baju, wasiyahin, teriak-teriak, histeris, meratap, wataswidi wajihin, ngitemin wajah, jadi wajahnya dicoreng-coreng hitam untuk menunjukkan berduka, menunjukkan apa itu, wawat inahwi turobin ala nahwi roksin, dan misalnya meletakkan debu di kepala biar kelihatan kelihatan berantakan, berduka. Nah ini penjelasan Nawawi ya, menjelaskan tentang rukun sabar. Pertama adalah mengendalikan diri agar tidak kecewa dengan ketentuan Allah. Yang kedua, mengendalikan mulut, tidak mengatakan ucapan yang buruk. Dan ketiga adalah wahabsul jawarih an-nahwilatomin, mengendalikan organ tubuh agar tidak melakukan tindakan-tindakan destruktif secara umumnya. Nah, faman koma bihadil arkan, faman koma maka barang siapa yang bisa melakukan, faman koma barang siapa yang bisa memenuhi bihadil arkan, tiga rukun ini, haza fadilatas sobri, maka dia memenangkan, mendapatkan fadilah sabar, alladhi huwa nisful iman. Yang sabar itu, alladhi huwa, yang sabar itu adalah nisful iman. Ya, kalau di mana pesantren, alladhi huwa sing utawi sabar itu adalah nisful iman, separuh iman. Nah, dengan tiga rukun ini, maka seseorang bisa memenangkan, jadi memenangkan keutamaan, memperoleh keutamaan sabar yang merupakan separuh iman, wasarat baliyatu mahdu ihsanin, dan akhirnya bisa mengubah wasarat dan menjadi al-baliyah, bala ujian, jadi musibah, itu malah bisa menjadi mahdu ihsanin. Jadi terasa seperti kebaikan yang tulus, kebaikan yang murni. Jadi awalnya mungkin itu dianggap sebagai satu bencana, tapi dengan tiga sikap ini, sikap raditu billahi robba, lalu lesan yang terkendali untuk tidak berkata-kata buruk, ya lebih memilih untuk misalnya kalau nggak bisa berzikir ya diam. Nah itu kalau ini kenyataan sekarang itu misalnya, jadi orang bikin pernyataan apalagi dalam jejak digital, kalau diem dan jadi emas itu kalau memang tidak nggak bermanfaat. Kalau yang ketiga habsul jawari, bisa mengendalikan organ tubuhnya, kalau bisa itu maka yang tadinya musibah baliyah maka akan berubah terasa menjadi mahdu ihsanin. Itu adalah kebaikan dari Allah yang sangat murni, yang sangat bagus. Ini kalau penjelasan seperti ini juga bisa ditemukan misalnya di kitab Mukhtasar Majul Qasidin, itu juga ada penjelasan tentang peristiwa atau sabar yang sekaligus juga bersyukur. Oke, kemudian berikutnya ini masih baca teksnya Syekh Nawawi Al-Bantani, menjelaskan bagian kelima dari nasihat Umar.
Summa sabra ala aksamin. Kemudian as-sabr. Summa sabru. Kemudian sabar itu ala aksamin. Ada bermacam-macam. Pertama, sabrun ala ma huwa kasbun lil abdi. Pertama adalah sabrun, kesabaran ala ma huwa, atas sesuatu itu adalah kasbun lil abdi, usaha manusia itu sendiri. Jadi sabar atas usaha yang manusia lakukan. Nah, kemudian ada lagi wasabrun ala ma laysa bikasbin. Jadi kalau sabar atas sesuatu yang manusia kerjakan, manusia lakukan, ketahuan sebabnya. Jadi misalnya orang yang lari lalu jatuh, misalnya jadi orang yang makan sesuatu lalu sakit perut, ya, misalkan atau orang yang usaha lalu gagal. Sabrun ala ma huwa kasbun lil abdi. Ada lagi wasabrun ala ma laysa bikasbin. Nah, ada lagi sabar atas sesuatu yang tidak manusia usahakan. Jadi manusia tidak mengusahakan, tapi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, ini misalnya gitu kan. Ya siapa sih yang berharap sakit? Ya, orang udah nggak ada usaha, nggak ada sebab untuk sakit, tiba-tiba kena sakit juga misalnya. Ini pembagian awal yang dilakukan oleh penjelasan Syekh Nawawi, ada sabar atas sesuatu yang manusia kerjakan, dan muktasab. Nah, ini biasanya bisa dicari sebab akibat. Ini ada apa namanya, analisa paling gampang. Nah, yang kedua ini wasabrun ala ma laysa bikasbin. Sabar atas sesuatu yang tidak manusia usahakan. Fasabru alal muktasabi. Lalu penjelasan berikutnya, sabar, fasabru maka sabar alal muktasab, atas sesuatu yang diusahakan. Ala kismaini. Ada dua macam. Sabar atas apa yang manusia kerjakan dua macam. Sabrun ala ma amarallahu bihi wa sabrun ala ma naha. Jadi tentang sabar atas pekerjaan manusia. Jadi bagi ada dua macam, adalah sabar atas perintah Allah dan sabar atas larangan Allah. Ini kedua-duanya memerlukan kesabaran. Orang untuk mengerjakan perintah Allah juga perlu sabar. Orang untuk berhenti dari larangan Allah itu juga perlu sabar. Tapi ini perlu usaha manusia. Jadi memang manusia harus mengusahakan untuk mengerjakan perintah, ya manusia yang harus berbuat. Untuk menahan diri dari larangan itu juga perbuatan manusia. Jadi ini ya, sangat tergantung pada banyak hal yang ada pada manusia. Misalnya kalau orang semakin tinggi ilmunya, semakin luas ilmunya, insya Allah secara teori dia akan lebih sabar. Karena dengan keluasan ilmu, dengan kedalaman ilmu, maka dia akan bisa berpikir lebih panjang. Apa yang tidak diketahui orang lain, dia ketahui, maka pengetahuan itu akan membuatnya menjadi lebih sabar. Ini kalau sabar pada manusia ya, sabar yang muktasab. Jadi di antara penyebab orang itu tidak sabar adalah karena kurangnya ilmu. Jadi dalam cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ketika Nabi Musa berjanji akan sabar mengikuti Nabi Khidir, ya Nabi Khidir, ya gimana kamu sabar orang kamu belum tahu ilmunya. Ternyata ya itulah faktanya. Makanya ya, kalau kita perhatikan ya di kehidupan, apalagi kehidupan menjelang pemilu ini, wah seru banget itu kan. Nah ini kalau kita bisa melihat bagaimana cara orang berpikir, apakah dengan menggunakan sumbu panjang, sumbu pendek, panjang lebar, luas, tinggi, dalam, itu ketahuan sekali. Jadi ada yang model-model sumbu pendek, begitu langsung disuruh langsung meledak.
Ada yang misalnya membatasi diri hanya pada satu sumber informasi, nggak mau dengan yang lain-lain, macam-macam lah. Sehingga ini sobrun ala al fasol al muktasab ini sangat tergantung pada kemampuan manusia. Banyak hal di sana ya. Jadi termasuk misalnya kondisi fisik sehat atau sakit itu juga mempengaruhi kesabaran seseorang. Tapi kalau diceritakan dalam Al-Quran, di antara yang signifikan adalah ilmu pengetahuan. Nah, ini yang jadi anomali di kita ini. Jadi pertanyaan kalau di pendidikan itu, harusnya kan teorinya, semakin pendidikan tinggi, maka semakin moralnya bagus, semakin sahabatnya bagus. Tapi ini Anda misalnya, orang pendidikan makin tinggi kok makin banyak tawuran, kemudian tingkat moralitas yang lebih rendah misalnya. Ini kan juga salahnya di mana gitu. Harusnya kan kalau dulu ketika ngobrol tentang korupsi dan sebagainya, itu kan korupsi sama dengan maling itu kan sama sebenarnya sih. Nah, identik kalau maling itu kan orang yang pendidikannya terbatas, sehingga ya itu yang dia lakukan. Tapi kalau di korupsi itu kan kalau sama juga mencuri juga, itu kan jadi kenapa orang dengan pendidikan yang harusnya dengan pendidikan itu orang bisa lebih luas, lebih sabar, kenapa menjadi tidak sabar? Ini tentang sabar alal muktasab, yaitu sabar ala ma amarallahu bihi wasobrun ala ma nahanhu. Yang terakhir, wa amma sabru ala ma laisa bimuktasab lil abdi, adapun sabar atas sesuatu yang tidak manusia usahakan. Itu fasabruhu ala maqasati ma yattasilu bihi min hukmillah fima yanaluhu fihi masyaqqah. Maka itu adalah kesabaran atas kerasnya hukum-hukum Allah, keputusan-keputusan Allah yang membuatnya menjadi masyaqqah, menjadi berat. Jadi sabar atas apa yang tidak manusia usahakan. Jadi misalnya misalnya krisis, ada bencana alam, ada segala macam ini kan tidak semuanya bisa dicari analisa sebab akibat. Nggak bisa semuanya ditemukan apa intervensi manusia di sana. Maka disinilah jadi diperlukan kesabaran ala maqasati ma taslubi min hikamillah, atas kerasnya segala sesuatu yang sampai kepadanya berupa hukum-hukum Allah fima yanalu fihi masyaqqah, segala sesuatu yang di sana ada kesulitan, ada masyaqqah. Ya, ini kembali kepada daya tahan. Jadi tentang kemampuan manusia menghadapi kesulitan. Jadi kalau bagi orang yang ilmunya cukup, tidak ada yang sulit. Kalau ilmu cukup, tidak ada yang sulit. Tapi kalau ilmu pas-pasan, semuanya jadi sulit, misalnya gitu kan. Bagi orang yang kuat, tidak ada kesulitan, karena semuanya bisa dalam kemampuan. Dan bagi orang yang lemah, ya semuanya bisa menjadi kesulitan. Ini kembali bahwa tentang sabar, kesabaran ini ya sekali lagi. Jadi kalau penjelasannya Syekh Nawawi yang demikian, mulai dari rukun sabar, lalu macam-macam sabar, maka di antara yang bisa manusia lakukan adalah jadi instrumennya meningkatkan kapasitas. Nah, kapasitas ini kan bisa, ya kalau di pendidikan itu kan ada kapasitas keilmuan, ada kapasitas emosi, kemauan, nah, itu juga yang bisa membantu orang dalam menghadapi kehidupan, insya Allah. Selesai makalah ke-23, sekarang kita masuk ke makalah yang ke-24. Makalah ke-24. Wal maqalatur rabi'atu wal ishrun. Makalah yang ke-4 dan 20, yaitu 24. An ba'dil hukama annahu qala.
Az-zuhdu khamsu khisalin. As-thiqatu billah wat-tabarri anil khalqi wal ikhlasu fil amali wahtimalud dhulmi wal qanaatu fil yadi. Ini nasihat yang disampaikan an ba'dil hukama, dari sebagian, ya kalau bahasa sekarang, orang bijak. Nah, penjelasan Syekh Nawawi tentang al-hakim itu, al-hukama itu macam-macam. Ada di antaranya penjelasannya yang di sebelumnya adalah orang yang mengamalkan ilmu. Jadi keserasian antara ilmu dan amal itu disebut dengan al-hukama. Di antaranya annahu qala, sebagian ulama berkata, az-zuhdu, zuhud itu ada khamsu khisalin, ada 5 perkara mahmudatin yang terpuji. Jadi dengan zuhud, orang memilih zuhud itu dia mendapatkan 5 hal kebaikan. Jadi yang pesan Nabi dalam hadis, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas, di antaranya. Atau kalau dalam kalimat Al-Qur'an ada kata zuhud itu ada dalam kisah Nabi Yusuf, ya. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan definisi zuhud ini ya ini banyak macamnya di buku-buku akhlak. Ada di antara yang populer adalah zuhud itu orang yang gaya hidup orang kaya yang hanya mengambil sebagian kecil untuk dunianya dan selebihnya digunakan untuk akhiratnya. Zuhud ini akhlaknya orang kaya, karena orang yang bisa mengambil sedikit dari yang dia punya, ya harusnya banyak. Ya kalau punyanya cuma segitu-gitunya, ya ini bukan zuhud, itu namanya miskin. Pas-pasan. Ya, kalau zuhud ini orang kaya yang hanya mengambil untuk dirinya itu sebatas yang diperlukan. Selebihnya disimpan untuk hari kemudian. Ya dia juga tipis juga dengan orang pelit. Ya, kalau orang pelit, dia ngambil untuk sedikit bagi dirinya, tapi sisanya ya cuma ditumpuk saja. Cuman alladzi jama'a mala wa addadah, itu misalnya. Itu memang tipis-tipis. Jadi bisa saja ini orang zuhud itu ya tidak harus dalam bentuk tampilan orang yang miskin, ya enggak juga. Ya ini kan standar mengambil yang secukupnya, itu kan ya secukupnya itu kan kalimat relatif. Misalnya orang pakai pakaian bagus, ya, tapi niatnya mesti dia pakai untuk menghormati tamu, menghormati orang, atau menghormati teman, misalnya karena diundang temannya punya hajatan di gedung misalnya, ya harus menyesuaikan misalnya. Ya nggak mungkin lah datang kondangan ke gedung dengan menggunakan standar baju musola, kan nggak mungkin misalnya. Ya itu masih dalam kategori zuhud karena itu memang yang diperlukan. Nah, zuhud ini ada 5 kebaikan. Jadi yang pertama adalah as-siqatu billah. Jadi orang zuhud itu kebaikan pertamanya adalah orang yang sikoh. Sikoh itu maknanya itu ya percaya penuh. Jadi sampai pada tingkat hanya mengandalkan. Jadi ngandelin hanya Allah. Jadi orang yang sikoh billah. Ai ma'ahubbil fakri. Dengan mencintai kemiskinan. Jadi orang tetap dia mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kondisinya ya dalam keadaan dia ya mengambil porsi hidupnya orang miskin. Ai ma'ahubbil fakri. Kama qala Abdul bin Mubarak wa Syaqiq al-Balkhi wa Yusuf ibn Asbad wa hada min amarati zuhdi. Jadi sebagaimana yang dikatakan Abdul Mubarak, kemudian Syaqiq al-Balkhi, Yusuf ibn Asbad, dan wa hada min amarati zuhdi. Ini adalah di antara tanda-tanda orang zuhud, adalah
siqah billah, hanya mengandalkan Allah. Jadi kalau biasanya kan kaitannya dengan materi, tapi ya lebih umum. Jadi kalau mengandalkan Allah itu kan saya pada tingkat apa? Kalau slogannya sih hasbi Allah, hanya Allah yang menjadi andalan. Hasbi Allah, makanya di antara zikir yang diajarkan dalam tawakal kepada Allah adalah hasbi Allah atau hasbunallah. Fa innahu la yaqwa fa innahu la yaqwal abdu ala zuhdi illa bisiqati billahi ta'ala. Fa innahu, karena sesungguhnya layak kuat, tidak akan kuat al-abdu seorang hamba. Sedangkan kuat al-abdu salah seorang hamba ala zuhdi, atas sikap zuhud, illa bisiqati billah, kecuali dengan sikap sikoh, percaya penuh kepada Allah. Dan tidak ada orang yang azhadun nasi fid dunya melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikoh kepercayaan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya dalam hal materi, misalnya gitu ya, sampai dalam cerita, misalnya gitu, ya, kehidupan finansial Nabi itu kan, ya, kalau dihitung income-nya besar sekali. Jadi misalnya income yang Nabi terima ketika perang itu kan, kalau dalam surah Al-Anfal 1/5, dan 25% ghanimah perang itu untuk Nabi dan keluarganya. Besar sekali. Kalau misalnya yang 1/5, 20%. 20%, yang 80% ketika perang Badar itu bisa membuat para sahabat yang tadinya fuqara'il muhajirin itu bisa menjadi orang-orang yang kemudian mandiri. Sampai akhirnya hukum mawaris berubah itu di antaranya. Nah itu 80% dibagi 300 orang. Bisa membuat mereka menjadi orang yang mampu. Bagaimana kalau yang 20% untuk Nabi? Ya, tapi itulah. Jadi Nabi mewakili yang 20% itu untuk fuqara, masakin, anak yatim, semuanya melekat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga meskipun income Nabi itu besar, karena secara umum ekonomi kaum muslimin itu kan membaik, apalagi setelah Fathu Makkah, wah itu kan ekonominya membaik. Sebelumnya ekonomi berantakan, tetapi ya, Rasulullah SAW ya, dalam kehidupannya sampai dalam cerita kenapa sampai Nabi ketika wafat masih ada baju perang yang digantikan di orang Yahudi. Ya karena para sahabat nggak ada yang tahu kalau Nabi itu berkekurangan dan tidak menunjukkan sikap kurang. Jadi selalu memberi kepada siapa yang meminta. Yaitu siqah billah yang luar biasa. Nggak ada orang yang lebih zuhud daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, jadi kebaikan orang zuhud itu ya dia semakin meningkatkan jadi ketergantungan kepada Allah. Nanti kalau ilmunya kita ini kan masih ketergantungan kepada materinya masih lebih dominan. Jadi terasa banget kalau belum makan laparnya terasa banget gitu ya. Kalau dalam cerita Nabi ketika menggali Khandaq gitu ya, menggali parit itu kan sampai Jabir bin Abdullah ya, kasihan saat melihat bahwa ya kaum muslimin ya pada perutnya diganjel dengan batu agar kainnya itu nggak melorot, tapi Nabi ternyata sudah 2 batu yang mengganjal perut Nabi. Dan akhirnya dalam cerita itu Jabir minta izin pulang untuk mempersiapkan makanan bagi Nabi. Tapi ya Nabi malah mengajak para sahabat itu semuanya datang ke rumah Jabir. Oke, itu as-siqah billah. Nah, mengandalkan Allah luar biasa. Dan dalam cerita-cerita keimanan, jadi ketika orang memiliki keterikatan kepada Allah semakin kuat, maka Allah pun akan memberikan juga pertolongan, bantuan. Kalau dalam hadis tentang mujahadah,
begitu orang sudah mencintai Allah dengan sepenuh cinta dan Allah mencintainya pula, maka kalau berlindung Allah lindungi, meminta Allah kabulkan. Yang pertama. Yang kedua, orang yang zuhud itu wattabarri anil khalqi. Jadi dia tidak tergantung kepada sesama makhluk. Jadi tidak kalau terikat ya karena makhluk sosial, ada hubungan sosial. Tapi orang zuhud ini dia tidak tergantung nasibnya apa segala, nggak menggantungkan masa depannya, kehidupannya kepada sesama makhluk. Ya ini kehidupan sosial terkadang keterikatan kita sebenarnya sesama manusia ini kan harusnya kita posisikan bahwa hubungan kita dengan samanya adalah hubungan horizontal. Sedangkan hubungan vertikal itu hanya boleh kepada Allah. Makanya begitu ada orang yang membuat hubungan kepada sama manusia dengan garis vertikal, itu pertama, orang yang memposisikan dia di bawah manusia yang lain lalu tergantung, ini kan menjadi makhluk yang lemah. Yang kedua, bergantung kepada sama makhluk, ini kan akan merendahkan. Yang sesama rendah kok. Nah, sampai nanti ya, karena makhluk itu semuanya adalah fuqara. Jadi sekaya-kayanya manusia tetap adalah fuqara ilallah. Ya kalau orang fakir, orang miskin digantungin sama orang lain, ya begitu jatuh ya jatuh semua. Jadi ini tentang keistimewaan zuhud. Jadi ya misalnya sampai kalau di bahasa vulgarnya itu sudah tidak ada tamak kepada sama manusia. Jadi nggak ada harapan finansial materi kepada sama manusia. Kalau dalam contoh Al-Quran itu yang kisah Nabi Ibrahim, sampai urusan makan dan minum, itu diserahkan dalam surah Asy-Syu'ara. Alladzi wa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dialah Allah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum, dan ketika aku sakit dialah yang memberikan kesembuhan. Jadi ketika orang sakit itu yang diingat pertama Allah, bukan obat, bukan dokter. Kalau orang zuhud tabari anil khalqi, jadi dia putus dari ketergantungannya kepada sama makhluk. Tapi ya kalau jangan kemudian dimaknai putus hubungan. Kalau putus hubungan karena sesama makhluk, nanti orang masih punya hubungan horizontal. Dan nggak mungkin misalnya orang sama manusia kok nggak punya hubungan horizontal. Ini akan jadi celaka karena manusia makhluk sosial. Nah, yang salah yang menurut saya adalah orang yang membuat garis vertikal kepada sama manusia. Berharap Arab.com itu kepada sama manusia ya mudah kecewa. Jadi kalau mau hubungan manusia kita kembalikan, dia adalah hubungan hubungan segaris, hubungan sesama, hubungan horizontal. Bahwa kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu tarku ma yushghilu anillahi ta'ala. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud itu adalah tarku, meninggalkan, ma yushghilu anillah, segala sesuatu yang menyibukkan manusia, mengganggu manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikuatkan dari adalah garis vertikal kepada Allah. Nah, dalam hubungan kepada sama manusia, maka dia hanya menggunakan garis horizontal. Ini kalau istilah hablum minallah hablum minannas itu yang saya pahami. Makanya tadi kalau orang membuat garis vertikal pada manusia, pasti orang itu akan menjadi hina, akan menjadi lemah, dan akan mudah kecewa. Nah, makanya kalimatnya ada bukan sikoh, ke bahasa. Kalau sikoh kepada manusia ini agak riskan.
sikoh kepada sikoh kepada Allah, sikoh pada manusia yang disikohin aja bisa berubah-ubah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah wal ikhlasu fil amal. Orang zuhud itu diantara kebaikannya yang ketiga adalah jadi lebih ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam bekerja. Wahwa kama qala Yahya ibnu Mu'ad, sebagaimana yang dikatakan Yahya ibnu Mu'ad, la yablughu ahadun haqiqata zuhdi hatta yakuna bisalah suhiswalih. Jadi tentang cara meningkatkan keikhlasan dalam amal adalah zuhud. Kenapa? Karena dalam amal itu orang yang bekerja dia hanya mengharap balasan itu kepada Allah. Nah, gimana kalau dengan urusan kompensasi salary dari manusia? Nah, ini tidak diminta direct kepada manusia, tapi dia directnya minta balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam contoh pengalaman di Al-Qur'an itu ada dua cerita. Jadi cerita Nabi Musa dengan cerita Nabi Yusuf. Ini orang kan sama-sama memberikan jasa itu. Nabi Yusuf memberikan jasa kepada temannya di penjara dengan ditebak mimpinya. Itu jasa yang sampai akhirnya yang satu nggak percaya, tapi yang percaya karena mimpinya ditebak bagus ya senang lah. Nah, lalu ada Nabi Musa juga memberikan jasa, yaitu dengan membantu memberikan minum kepada kambing-kambing yang diangon dan digembalakan oleh disebutkan dengan putri Nabi Syuaib. Nah, kembali ke cerita itu. Jadi ini pelajaran menarik. Dalam kisah Nabi Yusuf, itu kan dalam ayat ke-42, Nabi Yusuf ini pesan kepada waqala lilladzi dhanna annahu najim minhum adkurni inda rabbik. Kalau diartikan sederhana ya, kepada yang mau keluar nanti dari penjara itu, nanti sebutlah namaku di hadapan Tuhanmu. Sebut namaku pintu. Nah, itu misalnya ya, bukan itu ya. Jadi suruh nyebut nanti, jangan lupakan namaku di hadapan Tuhan. Nah, gara-gara itulah kalau dalam cerita ayat ini, jadi fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Akhirnya ya namanya orang gampang lupa. Akhirnya setan melupakan orang itu, menyebut nama Nabi Yusuf di hadapan sang majikan. Karena akhirnya Nabi Yusuf tertahan di penjara beberapa tahun. Ini masalah minta itu tolong kepada sama. Tapi dalam cerita Nabi Musa di surah Nabi Musa itu surah yang Al-Qasas ya, Al-Qasas surah ke-28 cerita itu. Jadi setelah ngasih minum, lalu Nabi Musa ayat ke-24 surah Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa membantu memberikan minum kambing-kambing yang digembalakan oleh dua wanita itu. Habis ngasih minum, nggak ada cakap apa-apa, nggak ngomong apa-apa. Lalu Nabi Musa summa tawalla ila dhilli. Habis membantu, lalu balik lagi ke bawah pohon. Padahal itu sudah mungkin berapa hari Nabi Musa nggak makan, nggak minum, ya, tapi bisa memberikan bantuan, beramal, memberikan jasa kepada orang lain, dan tidak meminta balasan jasanya itu kepada penerima jasanya, tapi dia melapor kepada Allah. Semata alat dili fakola.
Nabi Musa mengatakan, Robbi, wahai Tuhanku, lima anzal ta'liya min khairin fakir. Ya Allah, sekarang saya memerlukan apapun yang kau berikan kepadaku. Itu ceritanya gitu kan. Maka nggak lama kemudian, datanglah salah seorang dari wanita yang menggembala kambing itu, menyampaikan berita bahwa ayahnya memintanya untuk datang. Itu insya Allah cerita itu dua yang bisa dijadikan pengalaman bagaimana ikhlas fil amal. Allah alam, apakah kaitannya nanti dengan gimana dengan demo buruh dan begini-begini? Ya ini itu ada apa ya? Mudah-mudahan harus diperbaiki. Ada kesejahteraan sosial yang harus dirasakan semuanya, dan bisa jadi ke depan jadi pola hubungan antara buruh dengan majikan, antara perusahaan dengan karyawan, mungkin perlu ada penataan ulang sehingga hubungannya hubungan harmonis, hubungan yang tidak saling menuntut tetapi menjadi hubungan yang saling bertanggung jawab. Ya, mungkin akan ada perbaikan ke sana. Ini kembali bahwa orang zuhud itu ikhlas dalam beramal. Jadi ini kalau ganti cerita Al-Quran ini, kalau di penjelasan Syekh Nawawi ini saya bacakan, Syekh Nawawi menjelaskan, kama qala Ibnu Mu'ad, la yablughu ahadun, tidak akan sampai, la yablughu, tidak akan balik, tidak akan sampai, balagho, disebutnya akil balik, orang yang sudah balik, nanti sudah sampai pada batas dewasa. Nanti kalau yablughu, la yablughu tidak akan sampai ahadun, salah seorang, haqiqata zuhdi, hakikat zuhud, kesejatian zuhud, hatta yakuna, sehingga ada fihi pada ahadun itu, pada orang itu, salah khisalin, ada 3 perkara. Amalun bila alaqatin, amalun bila alaqatin, beramal tanpa ada keterikatan kepada sama manusia. Dia hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau roghbatan wa rohbatan itu kepada Allah. Nah, nanti gimana kaitannya dengan evaluasi, dengan supervisi? Harusnya ketika seseorang itu beramal karena Allah, karena ingin mendapatkan balasan terbaik dari Allah, maka dia akan melakukan amal itu dengan ahsanu amala. Itu teorinya. Karena teorinya orang itu kan kalau dalam bekerja ingin mendapatkan jasa terbaik. Nah, jasa terbaik harus berangkat dari amal terbaik. Kalau teorinya gitu. Nah, kalau orang beramalnya ikhlas lillahi ta'ala, harusnya nanti secara duniawi, ya, karena yang bisa menikmati wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Jadi ahsanu amala itu juga diukur seberapa jadi manfaatnya, nilainya bagi manusia. Jadi ada penilaian kepada Allah atau keikhlasan, nanti juga ya, tidak dinafikan penilaian manusia itu juga ada. Ini alaqohnya, jadi pertanggungjawabannya kepada Allah. Yang kedua, jadi untuk sampai kepada jadi amal tanpa alaqoh, tanpa ngarep, kalau bahasa sekarang, kepada manusia. Wa qaulun bila tomain. Wa qaulun, ucapan, bila tomain. Tanpa ada tamak, tanpa ada pamrih kepada sesama. Ini penyakitnya orang, ya, secara umum berharap tamak atas milik orang lain, ini bahaya. Bisa merendahkan orang, bisa menjatuhkan orang itu karena ada sifat tamak. Nanti bisa jadi rakus. Nah, yang ketiga, wa'izzun bila riyasa. Jadi orang yang zuhud itu orang yang izzun. Dia memiliki izzah, harga diri, kehormatan, wibawa, bila riyasa, padahal dia tidak punya jabatan. Jadi orang punya izzah tanpa punya jabatan.
Oh, ini kalau ya bahayakan yang kebalik, orang punya jabatan tapi tanpa izah, ini nggak enak. Karena izah ini adalah karunia Allah, walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin. Jadi izah itu milik Allah, milik Rasul dan milik orang beriman. Jadi ya orang zuhud yang punya izah, punya harga diri, punya kehormatan, punya kemuliaan, padahal dia tidak punya nggak punya jabatan. Wallah alam bisa ini kalimatnya Yahya ibnu Mu'ad. Nah, kemudian yang keempat, orang zuhud itu kebaikannya adalah wahtimalud dulmi. Jadi wahtimalud dulmi, punya daya tahan menghadapi kekurangan, menghadapi kedoliman, kalau diartikan menghadapi daya tahan menghadapi situasi yang tidak ideal, daya tahan menghadapi situasi menghadapi kondisi yang tidak adil, ihtimalud dulmi. Atau kalau dulu guru saya Ustadz Al-Mahmud Madani itu diartikan ihtimalud dulmi ini daya tahan menghadapi keburukan orang lain, ihtimalul adha. Jadi misalnya ya kalau Pak Guru kan pengennya semua muridnya itu bagus, tapi di antara guru yang lebih hebat adalah yang punya daya tahan ketika mengajar murid yang tidak bagus. Pengennya semuanya muridnya bagus, tapi punya daya tahan. Kalau orang menerima kebaikan itu semua orang bisa, tapi kemampuan untuk menerima keburukan, nah ini hanya orang baik. Ihtimalud. Ini wallah alam ini yang saya pahami dari guru saya dulu begitu. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, az-zahadatu fid dunya. Zuhud di dunia itu laisat tiadalah bitahrimil halali. Tidak dengan mengharamkan yang halal. Banyak pantangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sampai misalnya di sebagian lifestyle orang, misalnya menjadi hidup apa itu yang nggak mau makan daging, vegetarian, tahrimil halal. Kalau saya tahrimil halal ya malah jadi haram, nggak boleh. Zuhud bukan mengharamkan yang halal, wala idha'atil mal. Zuhud juga tidak dengan membuang-buang harta, nggak mau duit, nggak mau harta. Tapi dikatakan walakin zahada, tetapi zuhud itu fit dunya, dalam urusan dunia, Allah takuna, agar tidak ada bima fiyadika, bima dengan sesuatu fiyadika di tanganmu, agar sesuatu yang di tanganmu itu tidak ausako, tidak lebih kuat, tidak lebih berharga minka bagimu bima fiyadillah, dibandingkan dengan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang zuhud itu jadi senantiasa melihat bahwa yang di sisi Allah lah yang menjadi harapan, menjadi andalan, sehingga kalau toh dia punya sesuatu maka dipakai untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Misalnya dalam bersedekah, dalam berinfak, atau misalnya kalau dalam mencari, karena lebih percaya dengan pemberian Allah daripada usaha manusia itu sendiri. Jadi sehingga yang dipakai ya aturan-aturan Allah. Jadi misalnya untuk menerima sesuatu, maka pertanyaannya, Allah ridho nggak kalau saya terima ini? Allah boleh nggak kalau saya dapat ini? Jadi wallah alam ini dalam hal begini-begini ini, makanya kenapa saya para kiai-kiai tempo dulu, para masyayikh tempo dulu tidak mudah menerima pemberian orang lain. Misalnya yang kalau dia tahu bahwa orang itu sumber penghasilannya
menurutnya kurang bersih, maka tidak jarang para kiai, para ustadz itu yang menolak pemberian. Itu karena ini, bahwa mafiatillah itu ausaku mimma fiatinnas, bahwa apa yang di tangan Allah lebih dipercaya daripada yang di tangan manusia. Jadi ini kalau pertanyaan dalam hal income, dalam hal pendapatan. Jadi ketika orang mendapatkan sesuatu, itu pertanyaannya, boleh nggak sih kalau saya dapat dengan cara begini, kalau saya mendapatkan ini. Ini kalau otokritik untuk kita semuanya. Jadi termasuk di lembaga-lembaga agama itu juga dalam hal finansial. Jadi donasi-donasi itu juga ausa wa bima fiyatillah ausaku mimma fiyatinnas. Wa antakuna, dan hendaklah fi sawabil musibah, hendaklah pahala musibah, ida anta usibta, jika engkau ditimpa musibah, biha dengan musibah itu, arghoba, lebih engkau cintai pahalanya, minka, bagi fiha, pada musibah itu, lau annaha ubqiyat laka, jika seandainya musibah itu dipertahankan bagi. Nah, kalau ada ceritanya begini, pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita yang sakit, yang sakitnya itu, ini bisa pernah baca di bab sabar di Riyadhus Shalihin, moga-moga udah pernah dibaca atau pernah bisa dibaca lagi, cerita soal wanita yang sakit, lalu minta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan agar sembuh. Tapi Nabi kasih pilihan. Jadi saya bisa doakan sembuh, atau saya doakan engkau sabar tapi mendapatkan surga. Akhirnya wanita bilang, kalau gitu ya sabar ya Rasulullah, daripada sembuh tapi nggak ada jaminan surga. Jadi orang yang lebih berharap. Jadi setiap musibah itu yang dicari adalah sawabal musibah. Antakuna fi sabil musibah idza anta usibta biha arwabu minka fiha law annahu baqiyatlah. Jadi orang yang kalau kena musibah itu yang diharapkan adalah pahalanya. Pahalanya. Ini ya kaitannya dengan ihtimalud dulmi tadi. Daya tahan menghadapi kesulitan. Jadi ketika ada kesulitan, ya dinikmati bahwa ini bisa jadi dalam kesulitan inilah pahala besar yang Allah sediakan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an-Nabi Dar. Yang terakhir dalam kelima kebaikan zuhud, yang terakhir adalah wal qanaatu bima fil yadi. Orang zuhud itu, sikap zuhud itu, yang kelima kebaikannya adalah bikin orang qanaah, sudah merasa cukup, sudah merasa puas bima fil yadi, dengan apa yang sudah di tangan. Jadi mendapatkan apapun selalu disikapi itu yang terbaik. Jadi mendapatkan apapun, ini enak. Jadi kalau orang yang jadi qanaah dengan apa yang didapat. Jadi, ya kalau nanti misalnya pengen minta lebih baik, ya minta. Cari yang lebih baik, tapi yang didapat, nah itu diterima. Wa huwa kama qala al-Junaid, sebagaimana ungkapan al-Junaid. Ini nasihatnya nasihat orang sufi. Memang zuhud itu di antara ilmu tasawuf, ilmu sufi. Jadi kata Junaid, az-zuhdu, zuhud adalah khuluwul qalbi. Khuluwul qalbi, kosongnya hati, amma khalat minhul yadu. Dari apa yang tangan itu kosong.
Ini kalimatnya. Kalau diterjemahkan harfiah jadi begitu. Zuhud adalah kosongnya hati dari kosongnya tangan. Gimana jadi? Jadi ya kalau bahasa Jawanya itu drimo itu. Ya selalu apa namanya dapat apapun, nah itu selalu diterima. Khuluwul qalbi amma khalat min kuliyah. Kalau ya nggak ada ya nggak dicari, ya, itu gitu. Khuluwul qalbi, kalau tangannya nggak menjangkau ya udah nggak dicari. Tapi yang ada di tangan, nah itulah yang diterima dengan senang hati. Ini kalimat Al-Junaid. Az-zuhdu khulwul qalbi amma khalas min kulliyati. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, zuhud di dunia itu adalah memfokuskan harapan. Itu fokus harapan kemana? Hanya kepada akhirat, hanya kepada surga. Ya, doanya kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa zuhud sebenarnya. Ya, hasanatu dunya yang buat orang jadi qanaah. Lalu wa fil akhirati hasanah, ya fokusnya ya, kalau sama-sama hasanah ya akhiratnya harus lebih utama. Wa qina adzabannar. Nah, sering-sering kali doa ini itu kepotong-potong. Orang misalnya berharap untuk hasanatud dunya, fit dunya hasanah, tapi doanya berhenti di situ, lupa dengan wafil akhirati, apalagi saya wakina ada benar. Sehingga targetnya yang penting fit dunya hasanah. Padahal akhiratnya bisa jadi berantakan. Jadi kan zuhud itu ya fokus pada kalau mau doa itu ya doa yang fit dunya wafil akhirah wakina ada benar. Laisa bi'aklil ghalid wala bilabsil aba. Jadi juga tidak dilakukan tidak dengan makan yang keras, roti yang sudah keras, pakai pakaian yang sudah lapuk. Nah, memang betul bahwa min amarati zuhdi. Jadi betul bahwa itu di antara tanda-tanda zuhud, tetapi yang lebih utama zuhud itu adalah pada sikap mental, bukan pada penampilan. Nah, misalnya orang makan roti yang keras karena udah nggak bisa ke apa, kalau roti keras itu kan roti yang sudah kering, sudah adem. Kalau roti yang masih hangat itu kan empuk, jadi tidak golit, tidak keras. Nah, ini kalau di tradisi Arab itu ya, kalau roti keras itu roti yang sudah udah murah gitu. Kalau yang masih mahal rotinya empuk. Jadi ini memang tanda-tanda zuhud, tapi ya itu hanya tanda dohir. Yang lebih utama adalah pada sikap mental, qasrul amal. Jadi memfokuskan harapan hanya pada harapan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal asbabul ba'isa alaihi. Nah, jadi kalau makanan yang keras, pakaian yang sudah itu abad itu pakaian yang itu ya kalau tebal, dari pakaian yang agak compang-camping, pakaian yang agak lusuh, memang itu min amarati zuhud wal asbabil ba'isah, sebab-sebab yang membangkitkan orang untuk zuhud alaihi. Nah, tapi sekali lagi itu hanya dohir. Maka fazahidu, orang yang zuhud, la yafrahu bimawjudin minat dunya. Orang yang zuhud, orang yang tidak kegirangan, orang yang tidak sukacita bimawjudin minat dunya, dengan apa yang ada di dunia. Jadi sikapinya dengan biasa qanaah, jadi syukur iya. Kalau antara syukur, sabar, tapi tidak kegirangan dengan yang ada, wala yata'assafu, dan tidak menyesal bersedih ala mafqudin minha,
atas apa yang hilang darinya, dari dunia. Jadi ya itulah ya, ungkapan As-Sauri bahwa zuhud itu jadi tidak kegirangan dengan harta dunia, juga tidak sedih ketika kehilangan harta dunia. Wallah alam bisawab. Ini udah lewat jam 5. Ini sampai makalah yang ke-24 insya Allah sore hari ini pengajian kita yang dapat kami bacakan, moga-moga bermanfaat untuk semuanya.